petani Banten misalnya, akibat ya undang-undang Omnibus Law yang memberi peluang kepada konglomerat sekitar 30 grup usaha ya mendapatkan kawasan-kawasan ekonomi khusus, dan ini bisa menyangkut daerah-daerah hunian dan pertanian rakyat, sama seperti di Rempang, sama seperti di Tanjung Pasir, Banten itu. Rakyat Banten sekarang sedang menghadapi polisi ya yang menginginkan tanahnya buat proyeknya Aguan. Ya, pengembangan dari Pantai Indah Kapuk 2 dikembangkan menjadi Pantai Indah Kapuk 3, dan ini rakyat ini karena ini sudah dikasih stempel ya proyek strategis nasional, dia menjadi petantang-petenteng. Ya, petantang-petenteng artinya apa? Karena negara sudah menjadi backupnya. Ya, maka aparat menginterogasi rakyat yang menolak. Sama seperti di Rempang yang kata Luhut akan membuldoser rakyat yang menolak ini. Padahal itu adalah hunian yang sudah ratusan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwatch hadir kembali di sore ini. Kita kedatangan tamu-tamu dari Wiwatch nih. Di sebelah kiri saya ada Bang Juju, advokat dari Habib Rizik yang mengurus nanti soal kilometer 50 dan sebagainya, Bang ya. Insyaallah. Lalu juga di sebelah kiri lagi ada Bang Ishak Rafiq. Ya, dari akademi Masa Depan Institut Bang Ishak ini. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Waduh, senang sekali nih bertemu sama Abang orang ini. Begini Bang, tema kita hari ini, kita bertanya nih, kemarin rame nih bahas di medsos ya Bang ya, masalah soal kelebihan kuota haji. Ada 20.000 kuota haji, dan itu dibagi-bagikan kepada semua orang-orang kaya nih Bang, diberikan ke mereka, entah berbayarnya berapa kita nggak tahu. Ya, ini gimana nih Bang? Ini biadab nih Bang kayak gini Bang. Orang antri ada hampir 20 tahun gitu. Tiba-tiba kelebihan 20.000 dipakai sama mereka. Ini gimana Menteri Agama ini menyikap? Abang gimana Bang secara hukum Bang menyikap ini? Iya, kita dengar hal itu ya. Tapi tampaknya memang tidak tampil di permukaan isu itu. Kenapa? Karena anggota DPR sendiri mengungkit masalah itu. Yang seolah-olah anggota DPR sendiri tidak mengetahui kasus itu. Padahal memang ada yang dibilang kelebihan kuota sampai 20.000, kira-kira 20.000 itu yang tidak jelas peruntukannya, yang seharusnya memang dibagikan kepada masyarakat yang sudah ngantri 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu sampai sebegitu besarnya. Nah, isu ini dipertanyakan anehnya oleh anggota dewan, padahal fungsi legislatif itu ada juga fungsi pengawasan ya dalam penggunaan anggaran negara seperti itu. Nah, disinyalir yang kelebihan 10.000 ya sampai 20.000 itu adalah dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak jelas juga. Kenapa tidak jelas? Karena sepertinya ada pat kulipat di sini, ada permainan apa? Nah, pada kita tahu buat masyarakat banyak ya penduduk kita untuk mendapatkan kuota haji itu setengah mati. Jelas. Antri sekian tahun, nabung 10 tahun, 15 tahun kan. Ini kan capek. Kasihan orang-orang ini penjoliman habis ini. Jadi baiknya gimana Bang? Harus apa? Iya, artinya ini harus diselidiki. Dan kalau bisa DPR juga mengeluarkan hak angket tentang kasus ini. Tapi tidak boleh lagi sama DPR kemarin. Kenapa? Sudah disonding sama DPR. Iya. Saya nggak tahu, kita tidak tahu apa permainan apa di balik itu. Ya. Anggota DPR sendiri mengatakan bahwa ada apa ini. Kami tidak tahu tentang hal itu. Kemana larinya kuota itu? Kan nggak jelas. Ya, jadi sekali lagi persoalan haji ini setiap tahun ini ada masalah terus bro, ada masalah aja, masalah konsumsi, masalah kamar yang kita bagian, ya, fasilitas, ya, fasilitas penginapan dan segala macam tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi sebetulnya persoalan haji yang merupakan kewajiban kita sebagai orang Muslim, ya, yang wajib kalau yang mampu untuk berangkat ke sana, itu malah menjadi kuota permainan
oknum-oknum itu. Dan kalau nggak salah 1-2 hari kemarin ada di YouTube ya, ada di YouTube seorang pengusaha sampai bisa mendapatkan fasilitas berapa itu? Hotel. Iya, berwadut itu 3 miliar apa berapa? Sangat mewah sekali. Jadi Ini kan mereka tidur di hotel bintang 5, bintang 6 di sana. plus, Plus ya. Plus hotelnya ada Jadi yang fasilitasnya begitu lengkap. hal-hal seperti ini kok seperti ini menjadi 3,5 ajang pameran. Haji yang merupakan Ria, kewajiban jadi ria itu. jadi menjadi ria. Padahal jutaan warga negara kita menunggu antri masih sedemikian panjangnya. Jadi kami mendesak kepada anggota dewan untuk menyelidiki hal ini, ya, menyelidiki haji ini, dan anggota DPR harus membentuk tim mencari fakta atau kalau perlu adalah apa namanya, Satgas. ya satgas seperti itu, dan anggota dewan untuk menggali kasus ini, gitu. Seperti itu. Ini masalah yang serius, ya, gitu, Vicky. Oke. Tapi saya bingung juga nih, kok pada diem ya? Selain anggota dewan, terus sekarang orang hukumnya, kok pada diem ya? Ya ini gimana? Apa memang, ini maaf gitu, apa memang kebagian tuh jatahnya tuh, keluarganya semua dibagi-bagi tuh, dari 20.000 itu kan kemungkinan bisa loh Bang, maaf loh Bang, bener gak Bang Isap? Nah, menurut Abang gimana? Atau Bang Isap bisa jawab? Iya, persoalan haji ini kan bukan sekali ini saja. Jadi seperti persoalan yang rutin terjadi, ya, setiap tahun yang tadi saya sebutkan seperti itu. Kok ya sepertinya menjadi ajang rezeki bagi-bagi gitu pada oknum-oknum tertentu, oknum pejabat tertentu seperti itu. Ya, jadi artinya lagi-lagi masyarakat bawah, ya, masyarakat kebanyakan lah begitu, yang ONH-nya ONH reguler itu yang akan dirugikan, karena paling tidak dengan kasus seperti ini yang mereka nggak mengakui kan, masih saling tak umpet begitulah, ya, kira-kira begitu. Ini yang akan merugikan warga negara atau masyarakat Indonesia yang memang sudah tahunan tadi Pak, sudah nunggu untuk bisa naik haji. Ini sangat merugikan, dan kami rusak betul agar minimal anggota dewan untuk mencari tahu masalah ini, dan kalau perlu membentuk panitia hak angket. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Lalu Bang Isak nih, gimana tanggapan Bang Isak? Ini masalah haji ini menarik karena dimulai dengan pertambahan kuota 20.000. Jadi ada kuota tambahan 20.000 yang sebetulnya mestinya menyenangkan rakyat Indonesia secara umum. Ya. Sehingga orang-orang yang selama ini sudah capek nunggu 10 tahun, 20 tahun, mungkin berapa aja, itu yang tidak jadi berangkat. Iya. Tahun lalu dan 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu kan banyak sekali yang korban tidak bisa berangkat. Nah sebetulnya orang-orang inilah yang mesti diberikan kuota tambahan itu. Caranya gampang, tinggal dilihat itu perusahaan-perusahaan haji itu, umroh dan haji, tinggal ditanyakan dulu orang-orang yang tidak jadi berangkat pada tahun segini, tolong ini dikasih dibagi. Itu sudah selesai. Ini sesuatu yang ringan sebetulnya, tapi dijadiin arena bisnis. Yeah. Dijadiin arena bisnis oleh orang-orang yang punya wewenang. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Inilah yang kata Mas Juju ini untuk diinvestigasi. Investigasi. Bila perlu bikin satgas DPR. Nah itu untuk saya. Itulah saran saya. Jadi harus ada yang dibuat senang adalah rakyat banyak itu. Yang antri banyak nih. Ya, yang antri itu. Itulah yang harus diberikan. Tapi ini sekarang sudah terjadi seperti itu dan perlu investigasi lebih lanjut. Nah, itu untuk urusan jadi perlu haji. dibentuk satgas ya. Ya, itu seperti saran Mas Juju tadi. Misalnya satgas ya pakai kesimpulannya. Ya, intinya satu kata aja, bahwa jangan sampai setiap tahun ini, ya, kewajiban umat Islam yang paling rukun, ya, kewajiban umat Islam untuk naik haji, jangan jadikan ajang bisnis seperti itu. Dan ini berulang dan berulang. Yang akhirnya pada akhirnya adalah masyarakat yang memang sudah ngantri tadi, ya 10 tahun, 20 tahun itu yang akan dirugikan. Dan antrian ini bukan semakin
pendek, semakin ini antrian ini makin panjang. Itu yang harus diperhatikan. Betul. Oke, terima kasih Bang Jiju. Selanjutnya Bang Ishak nih, mengenai kalau hukum ini terpentang panting nih, galau nih sekarang masyarakat semuanya. Sementara rezimnya kan runtuh sebentar lagi, lengser, ya kan? Banyak sekali hutang, meninggalkan hutang dan 9.000 sampai 8.500 triliun yang saya dengar. Lalu Jokowi masih cawe-cawe terus nih sampai menaikkan anaknya, ingin jadi pilkada, ikut lagi pilkada. Nah, apakah nanti yang dikhawatirkan di medsos juga ramai nih? Yang saya dengar-dengar, baca-baca di medsos ini, kalau nggak mau turun ya terpaksa rakyat mau turun, people power. Bagaimana tanggapan Bang Ishak ini? Wah, ini sangat menukik nih pertanyaan. Apakah kesulitan yang diterima rakyat ini yang sudah dibuat miskin, sementara utang semakin menumpuk, ya sebagaimana biasa, kalau utang terlalu besar sehingga pemerintah yang anggarannya untuk tahun depan, anggaran belanja negara itu kan cuma 3.500 ya triliun itu untuk tahun depan 2025 ya. Tapi akan ada utang jatuh tempo tahun 2025 802 triliun. Ya. Itu yang jatuh tempo, ya. Belum lagi yang kewajiban-kewajiban lain, cicilan bunga, utang dan lain sebagainya. Utang luar negeri juga ya, masuk itu. Bisa berkurang anggaran untuk pembangunan ini, untuk mensenjatakan rakyat ini akan berkurang. Subsidi akan berkurang. Subsidi listrik, subsidi BBM kalau itu ada, artinya naik. Kemudian subsidi pupuk dan subsidi bibit ini akan menyulitkan, akan membuat pupuk mahal. Belum lagi anggaran kewajiban menyediakan kewajiban makan siang. Ya itu. Nah, itu aja nggak jelas. Seperti jadi, itu batal lah itu. Keadaan ini ya sudah utang jatuh tempo segitu, kemudian ada korupsi yang besar, ya yang menggerogoti ini. Nah, ini akan membuat rakyat memang marah. Apalagi kalau nanti BBM naik, listrik naik, pupuk sulit, kemudian impor pangan karena gagal panen dan lain sebagainya, karena produk petani kita sendiri tidak ditampung oleh pasar-pasar modern ini. Akibatnya akan membusuk di jalan. Nah, pemerintah sebetulnya harus bertindak di sini supaya produk-produk petani kita itu diterima di pasar-pasar modern di selain pasar yang tradisional. Itu ya, itu harus sampai ke pasar. Nah, kemudian keadaan ini mempersulit banyak orang, termasuk gerakan-gerakan perubahan dan keadilan ini. Kampus dibikin mati lewat forum rektor. Ya, kalau rektor berkumpul dengan inisiatif sendiri, dia akan mengkritisi kekuasaan. Tapi ketika dia dikumpulkan oleh penguasa, dia menjadi bebek-bebek ternakan. Tidak ada gunanya. Nah, inilah yang akan terjadi, ya. Apakah bisa terjadi people power? People power terjadi kalau kesadaran itu dibangun. Kemiskinan tidak membuat orang berontak. Ya, kita sudah lihat 350 tahun penjajahan Belanda itu bisa begitu panjang. Karena apa? Karena rakyat tetap sendiri-sendiri menghadapi itu. Tidak ada komunikasi antar gerakan, ya. Aktivis dan kampus belum ada hubungan yang bagus, ya. Belum saling stem suara istilahnya, ya. Kita bertemu, kemudian kita bahas apa masalah-masalah ini, kemudian baru menyadarkan rakyat. Rakyat yang miskin ini harus membayar sekolahnya, ya, transport anaknya, makannya segala macam sendirian, ya, karena dia kekurangan duit, kekurangan dana. Anak itu akhirnya sekolahnya sering libur, ya, sering libur. Bahkan di Indonesia di rezim ini, saya baca libur paling terpanjang di Indonesia ini. Paling terpanjang dari tahun-tahun sebelumnya, paling terpanjang. Iya. Ketika orang-orang ini menghadapi persoalan sendiri-sendiri, orang ya. malas jadi pembodohan. Persoalannya dihadapi sendiri.
petani Banten misalnya, akibat ya undang-undang Omnibus Law yang memberi peluang kepada konglomerat sekitar 30 grup usaha ya mendapatkan kawasan-kawasan ekonomi khusus, dan ini bisa menyangkut daerah-daerah hunian dan pertanian rakyat, sama seperti di Rempang, sama seperti di Tanjung Pasir, Banten itu. Rakyat Banten sekarang sedang menghadapi polisi ya yang menginginkan tanahnya buat proyeknya Aguan. Ya, pengembangan dari Pantai Indah Kapuk 2 dikembangkan menjadi Pantai Indah Kapuk 3, dan ini rakyat ini karena ini sudah dikasih stempel ya proyek strategis nasional, dia menjadi petantang-petenteng. Ya, petantang-petenteng artinya apa? Karena sudah negara sudah menjadi backupnya. Ya, maka aparat menginterogasi rakyat yang menolak. Sama seperti di Rempang yang kata Luhut akan membulldozer rakyat yang menolak ini. Padahal itu adalah hunian yang sudah ratusan tahun. Tugas pemerintah sebetulnya melindungi rakyat dari bisnis dan dari serangan militer. Wajib. Itu kewajiban dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, apakah akan menjadi people power? Tidak juga, karena rakyat ini biasa menerima nerimo istilahnya kemiskinan yang didapat ini asal beramai-ramai. Nah, ini kalau kita lihat di Jababeka misalnya ya, itu buruh-buruh itu makan 2 kali sehari. Dia makannya sarapan jam 10 pagi supaya tidak ada kewajiban makan siang. Kemudian nanti jam 4 dia makan lagi supaya tidak ada kewajiban makan malam. Nah, ini untuk supaya bisa nabung. Ketika tengah malam perut menjadi perih, mereka telan perumah satu. Ini keadaan rakyat Indonesia secara umum. Dimiskinkan seperti ini, mereka tidak berontak. Kalau kita lihat ada demo, yang ngemis tetap ngemis, pengamen tetap ngamen di arena demo, padahal orang-orang ini memperjuangkan nasib mereka. Nah, selama aktivis, pejuang-pejuang keadilan dan pejuang-pejuang dari kampus ini tidak bisa menyadarkan mereka bahwa kemiskinan mereka tidaklah alami, tapi ada yang merampok tanah mereka, ada yang membuat mereka miskin. Hak-hak mereka yang seharusnya pendidikan bisa gratis karena uang yang dikorupsi begitu besarnya, ya, ada 271 triliun cuma di timah saja, ya. Bagaimana di nikel, bagaimana di emas, bagaimana di BBM dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat kemiskinan itu menjadi menyeluruh dan struktural. Jadi tugas gerakan kampus ya menyadarkan ini sehingga rakyat tahu bahwa hak-haknya sedang dirampok, tanahnya sedang dirampas dari mulai Rempang, Tanjung Pasir, Wadas, Kendeng, kemudian Papua, Gorontalo dan lain sebagainya. Ini karena pemerintah telah mengesahkan undang-undangnya ini ya bersama DPR. DPR tidak memperjuangkan rakyat yang seharusnya mengontrol pemerintah, malah terjadi kolaborasi. Dan inilah cikal bakal people power itu kalau ada yang bergerak menyadarkan itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Ishak. Oh, thank you. Oke, Bang Juju atas kehadirannya di WeWatch. Ya, terima kasih Vicky. Insya Allah kita ketemu lagi. Setelah ini kita bicara soal yang sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.